Minggu-minggu ini bagi kami orang Chinese biasanya spesial, yang nggak biasa bikin bacang. Dan ada juga yang pesan sampai keluar daerah. Luar biasanya kalau kita bisa bikin sendiri. Yuk saya bagikan kali ini yang terakhir resep bacang ketan. 1 kilo beras ketan yang sudah dicuci saya bagi 2. 350 gram saya rendam dengan rebusan kembang telang dan direndam selama 1 jam. Sisanya yang 650 gram pun saya rendam dengan air bersih. Kemudian saya persiapkan untuk isian ayamnya. Bumbu-bumbu dan bahan-bahannya sudah saya catatkan. Jadi kalau mau disimpan resepnya tinggal di screenshot atau pindahkan ke buku catatan. Untuk file paha ayamnya hanya saya bagi 6 ya, biar potongannya nanti tetap besar-besar. Kemudian jahe dan daun bawang hanya dibersihkan lalu dikeprek. Untuk daun bawangnya sengaja saya ikat ya, agar nanti selesai proses memasak mudah kita angkat dan sisihkan. Yuk kita mulai proses memasak isian daging ayamnya. Seperti proses memasak biasanya, panaskan wajan, tambahkan sedikit minyak, lalu tumis bawang putih. Tumis bawang putih sampai kuning dan wangi, tambahkan hebi yang sudah direndam dengan air panas. Setelah hebi matang, tambahkan daging ayam yang sudah kita potong-potong, tumis terus sampai daging ayam berubah warna. Masukkan 500 ml air, kemudian kita bisa tambahkan yoko atau jamur shiitake kering yang sudah kita rendam, gula batu, kecap asin, saus tiram, kecap hitam, lada, bumbu ngohyong, dan geprekan jahe serta daun bawang. Setelah isian ayam kita rebus kurang lebih 15 menit, kita bisa tambahkan lakci atau chestnut kering. Masak terus selama 30 menit dengan api kecil sampai air rebusan mengering dan daging ayam matang serta isiannya semua menyerap bumbu. Kita lanjutkan ya prosesnya dengan mengaron beras ketan. Beras ketan yang sudah kita rendam 1 kilo selama 1 jam, baik dengan air putih biasa ataupun dengan air rebusan kembang telang, tiriskan. Kemudian masing-masing rendaman beras ketan kita tumis dengan bawang putih cincang dan bumbui dengan garam dan kaldu bubuk. Aroni kedua warna beras ketan kita sampai benar-benar airnya kering. Untuk mengaron beras putih saya pergunakan 500 ml air, dan untuk mengaron beras biru saya pergunakan 300 ml air rendaman beras ketan berwarna biru. Lanjut proses pembungkusan. Sebelum dibungkus, isian ayam saya pisah-pisahkan agar mudah nanti untuk proses pengisiannya. Daun bambunya sudah direbus ya dan dicuci bersih. Kemudian perhatikan tulang daun yang timbul menghadap ke kita. Untuk lembar kedua, permukaan yang halus yang menghadap ke kita. Dan penyusunannya dibolak-balik. Begitu juga untuk lembar yang ketiga, permukaan yang halus yang menghadap kita. Setelah sesuai menyusun daun seperti video yang saya peragakan, kita bisa mulai membuat pincuk dan mulai mengisi dengan beras ketan. Beras ketannya boleh dipilih sendiri ya, mau mulai warna biru duluan atau warna putih dahulu, itu terserah dan tergantung preference masing-masing. Tapi karena beras ketan yang biru lebih sedikit, jadi pergunakan warna biru lebih sedikit dibandingkan dengan beras ketan yang warna putih. Kemudian masukkan isian ayamnya yang tadi saya sudah bilang dibagi-bagi atau dipisahkan tempatnya agar lebih mudah dalam proses pengisian. Kalau kalian yang memperhatikan, Cik, kenapa kok bajunya beda-beda? Ini karena saya bikin bacang ketan itu 2 hari. Yang hari pertama saya bikin dengan isian babi atau tidak halal, dan yang hari kedua saya bikin dengan isian ayam atau bacang ketan yang halal. Komposisi gramasi untuk bahan dan bumbunya sama saja, tinggal saling menggantikan. Jika mau mempergunakan pork belly, 625 gram paha ayamnya kita tinggal gantikan dengan 625 gram pork belly. Lanjut ya, seperti kalian perhatikan juga tadi pengisiannya saya tambahkan juga dengan sosis ayam, cabai rawit, dan kuningnya telur asin mentah yang bagian putihnya sudah saya sisihkan. Proses pembungkusannya juga sama persis dengan proses pembungkusan bacang beras yang sudah saya sharingkan dan kalian bisa perhatikan di videonya dengan jelas. Setelah semua isian bacang kita bungkus, kita ikat dan selesaikan semua adonan sampai habis. Setelah itu kita bisa maju dalam proses perebusan. Merebus bacang harus semua airnya tertutup permukaan bacangnya ya. Setelah 3 jam angkat dan tiriskan kurang lebih 6 jam. Baru kemudian bacang kita siap disajikan. Yuk kita cek isian dalamnya. Pasti surprise ya, seperti apa sih isinya? Lihat, cantik, legit, dan mudah dilepas dari daunnya.
Dan inilah bacang beras ketan saya yang isiannya komplit menggunakan telur asin, jamur hyoko, potongan ayam, sosis, cabai rawit, dan juga ebi. Selamat dicoba resepnya dan semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat.